Di dalam hadis seolah-olah tersirat bahwa Al-Mahdi itu harus lahir di Makkah, di Madinah ya. Makanya ujma semua itu menggunakan dalil itu, masa dari Pakistan, dari Madinah. Al-Mahdi itu lahirnya di Madinah. Kenapa? Karena di situ teks hadisnya penduduk Madinah. Muncul Al-Mahdi pertama dan dia penduduk Madinah. Nah, kalau tidak diberi petunjuk melalui mubasyirat, maka bisa menjadi keliru. Sesungguhnya tidak perlu mubasyirat pun, seharusnya kita membuka diri terhadap penafsiran-penafsiran yang berbeda. Saya kasih contoh. Saya ini kerja di Arab Saudi. Ya. Ketika saya ditanya, kamu tinggal di mana? Saya di Arab. Itu penduduk Arab. Saat itu saya menjadi penduduk Arab karena saya tinggal di Arab. Bekerja, cari penghidupan di Arab Saudi. Jadi di dalam teks hadis itu penduduk tidak identik dengan lahir. Kecuali dalam hadis itu dikatakan, misalkan teks Arabnya lahir oe-oe di Madinah. Kan tidak, muncul di Madinah. Ya. Artinya itulah orang seilmu apapun, ujma itu kan master agama. Harusnya namanya master ya pendidikannya, ilmunya harus pasti tinggi kan. Tapi ternyata tidak cukup memahami hanya dengan mengandalkan ilmu, tapi juga harus mengandalkan dengan iman. Kita ini lebih banyak iman. Kenapa? Karena mengimani. Rasulullah bilang, dengar wahai umat mimpi-mimpi orang di akhir zaman, karena pasti benar, mendekati kebenaran. Mimpi dari zaman itu bagian dari petunjuk kabar gembira untuk kalian semua. Nggak mau dengar, jadi nggak beriman, hanya mengandalkan ilmu. Orang berilmu malah justru merendahkan diri. Rekan sekalian, saya di grup mahasiswa, di grup kampus. Apa coba ketika saya share mimpi? Diledek. Aduh, ente mah gimana sih mimpi deh. Kamu share mimpi togel aja nomor, wah itu manfaat coba. Dihina, mimpi itu dihina. Bikin mimpi basah melulu, begitu. Setiap saya share diejek terus. Udah apain sih? Udahlah kamu nih banyak tidur, mimpi melulu. Udah sekarang dunia nyata nih, kita harus kerja keras, cari duit sebanyak-banyaknya, begitu. Direndahkan. Itu fakta yang saya terima. Ya. Akhirnya apa? Karena saya ngotot mimpi, akhirnya ditendang saya. Di peringatan sekali lagi nih. Padahal saya ketua senat loh di kampus itu. Di peringatan terakhir nih, memang saya bukan admin, teman-teman yang admin. Saya ya ikut saja apa yang teman-teman. Di peringatan sekali lagi, jangan ini setelah musyawarah nih, japri-japri, janganlah udah kita mah alumni nggak usah ngomong yang berat-berat deh. Kajian subuh, baca kitab boleh lah katanya. Nggak usah serem-serem gini, kita sepakat nih semua katanya. Saya baca kan, tapi pura-pura nggak denger, saya share lagi. Tunggu diblokir, ditendang. Alhamdulillah. Nah itulah nasib kita ya. Padahal mimpi itu petunjuk. Contoh dengan ujma tadi. Ujma kan ngotot. Sampai detik bulan kemarin diwawancara sama siapa tuh? Ngotot. Nggak ada itu. Tidak sama ciri-cirinya dengan Qasim. Karena Al-Mahdi itu harus di Madinah. Harus orang Madinah. Nah coba kalau dengar mubasyirat. Ya. Ternyata Muhammad Qasim akan jadi penduduk Madinah memang. Hijrah dulu kan. Disuruh datang ke Madinah untuk bersyukur. Bahkan tinggal sementara. Muhammad Qasim mengatakan kepada saya, memang saya tinggal sementara di Madinah. Ya. Mungkin memang sudah takdirnya harus tinggal. Nah, baru itu
bersyukur di Mekah dan kemudian dibayar. Kan jelas itu mubasyirat menengahi, menjelaskan kekaburan-kaburan, karena di dalam teks itu pun masih gamal, artinya tidak jelas pasti lahir di Madinah. Tapi Ujma karena merasa lebih pintar, karena bisa merasa lebih berilmu, maka mengabaikan apapun yang disampaikan. Ya, benar ternyata petunjuk. Jelas teman sekalian ya. Rekan sekalian, dari kajian yang kita lakukan tidak bisa menolak bahwa tahun 1981-82 itulah lahirnya Al-Mahdi. Ya, karena bunyi teks hadisnya demikian, walaupun ini dianggap hadis dhaif, tetapi 1981-1982 ya, pas pertama kali Muhammad Qasim menerima mimpi. Ya, karena begini, rekan sekalian, lahirnya Muhammad sebagai nabi kapan? Sejak OE bukan? Bukan, sejak menerima wahyu pertama. Lahirnya sebagai Al-Mahdi kapan? Pada saat menerima petunjuk pertama kali. Itulah disebut Al-Mahdi. Pada saat sebelumnya bukan Al-Mahdi. Tidak layak digelar Al-Mahdi karena belum menerima petunjuk. Jadi salah besar kalau orang mengatakan Muhammad Qasim tertolak. Karena Muhammad Qasim lahirnya duluan, bukan 81-82. Itu kalau orang buta dengan teks saja. Kaidahnya sederhana. Lihat, disebut nabi bukan? Kalau calon nabi ya, oh kita sudah tahu nih, mas ini nantinya bakal jadi nabi. Calon nabi, belum nabi. Tapi ketika wahyu pertama kali Jibril datang kepada Masih, itulah baru nabi. Lahir nabi kita baru nih. Ayo kita berbayat karena lahir nabi. Sudah gede, bukan pada saat kelahiran. Ya, jadi itulah kalau kita dibimbing dengan mubasyirat, akhirnya mohon maaf, kita lebih mengetahui dari orang yang berilmu akhirnya. Ya, bukan lebih pintar ya, lebih mengetahui. Kita bodoh, mereka pintar, betul, pintar agama, betul. Tapi kita lebih mengetahui. Kenapa? Karena Allah bimbing melalui wahyu. Ternyata yang sebenarnya ini, alhamdulillah, ternyata benar. Presisi. Pertama kali Muhammad Qasim menerima mimpi.